Leslie Yodra. Ya guys, welcome back to my YouTube channel. Kalian apa kabar semuanya? Baik. Tepuk tangan dulu dong. Semangat guys. Jadi aku mau nanya kabar kalian dan aku cuma mau doain semoga kalian juga sehat-sehat di sana karena kalian tuh juga tahu bahwa sekarang ini lagi maraknya kasus COVID-19 ya kan, COVID-19 gitu. Jadi emang COVID-19 ini membuat kita terpaku membisu di rumah aja, membatu gitu ya. Gak boleh kemana-mana, ngapain pun gak bisa, serba salah. Tapi gitulah yang hari ini kita hadapi gitu. Jadi kita yakin, aku juga yakin bahwa kita bisa bersama-sama melawan COVID-19 ini dengan tetap di rumah aja. Apalagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan. Jadi kita juga harus menolong mereka, kita juga berjuang buat mereka. Oke teman-teman, saya cuma mau bilang stay safe. Oke, jadi kali ini temanya itu adalah spesial 100.000 subscriber. Wow. Yes, baby girl. Jadi temanya itu sekarang 100.000 subscriber. Aku bener-bener gak nyangka banget YouTube channel aku 100.000 subscriber. Lama-lama makin naik terus ya. Amin. Yes, baby girl. Yang intinya ya subscribe aja terus karena kenapa gratis. Kalau iya, tinggal gratis, tinggal gitu. Tambah nanti aku akan kasih video-video konten-konten yang menarik buat kalian. Yes, baby girl. Nggak usah lama-lama, kita hari ini karena untuk spesial 100.000 subscriber, jadi aku akan membuat Q&A. Yay. Yes. Jadi yes. Q&A itu kan Q&A gitu kan. Jadi pertanyaan dan jawaban gitu ya. Bisa ketawa. Jadi aku akan menjawab pertanyaan dari kalian yang udah sering banget kalian tanyain ke aku di DM atau dimanapun. Dan di sini aku udah ngumpulin pertanyaannya, aku udah buat listnya. Dan langsung aja kita jawab pertanyaannya pertama. Perasaannya seneng banget, bersyukur, lega. Ada yang namanya Lyodra Ginting bisa memenangkan Idol Season 10 sebagai juara 1. Tepuk tangan dong. Yes, baby girl. Semangat guys. Yes. Bersyukur karena apa ya, ini semua juga berkat dukungan kalian dan berkat kemurahan Tuhan juga sehingga aku bisa menjadi juara. Dan aku cuma mau bilang bahwa ini bukan kemenangan aku sendiri, tapi ini adalah kemenangan kita bersama. Masyarakat Sumatera Utara, Kalakaro khususnya gitu. Jadi ya ada yang namanya Ginting gitu ya. Dan saya juga berharap semoga dari Sumatera Utara tidak hanya sampai di sini aja, masih ada lagi terus anak Sumatera Utara yang berprestasi gitu sih. Amin. Ya. Strategi ayo tunjukkan. Strategi sebenarnya gini sih. Apa tadi aku jawab? Strateginya itu lebih ke aku mencoba untuk menampilkan yang terbaik dan beda supaya penampilan aku tuh bervariasi gitu, tidak membosankan. Aku bisa bilang kalau idol ini lebih ke ujian mental sih. Bukan nyanyi. Sebenarnya mentalnya diuji karena kan mental juara tuh kan harus bertahan ya di segala apapun komentar, situasi dan lain sebagainya. Jadi emang bener-bener diuji banget mentalnya di sini. Cara aku memilih lagu, ya aku kalau ngelis ya, ini cara aku ngelis lagu nih. Nggak apa-apa kan buat kasih ilmu juga buat generasi selanjutnya. Jadi aku tuh gini, aku ngelis lagu yang pertama itu ada lagu yang pengen banget, ngebet banget aku yang bawain banget gitu. Aku pengen banget bawain lagu ini, pokoknya titik gitu. Yang penting aku delis aja kan, siapa tahu diterima gitu, siapa tahu jodoh ya kan. Itu urusan belakang. Itu adalah lagu-lagu grande yang bener-bener aku suka dan sesuai dengan karakter aku. Yang kedua, itu adalah lagu-lagu yang berbeda atau bisa bilang kayak keluar dari zona nyaman aku. Kayak pop klasik, Melayu, pop rock,
atau lagu yang lagi hits, atau lagu yang lagu udah lama tapi memang bener-bener udah bagus banget. Kayak kemarin tuh aku nyanyiin lagu Simfoni yang Indah, I Will Do Anything For Love, itu kan Umid Love, pop rock gitu ya, tapi aku bawain lagi di grand final gitu. Jadi hal-hal yang bervariasi seperti itu, yang kayak udah pilihan-pilihan terbaik, lagu-lagu terbaik yang udah aku kumpulkan, aku tulis. Tapi itu juga semua keputusannya itu ada di pihak RCTI-nya, ada tim kreatifnya. Bisa jadi kita dapat lagu yang di list kita juga. Bisa jadi kita juga dapat lagu yang tidak ada di list kita sama sekali. Kayak aku sering banget selama aku di Idol, itu ada 4 atau 5 atau lebih mungkin lagu yang tidak ada di list aku. Ada satu lagu yang bahkan aku belum pernah denger sama sekali dan aku hanya bisa menangis dalam hati gitu ya. Kenapa aku mendapatkan lagu ini gitu. Dan ya itulah, karena kita di kompetisi, jadi kita harus menjawab tantangan. Setiap tantangannya apa dikasih, kita harus siap. Yes, baby girl! Apa? Nama? Udah mulai? Udah. Oh, pertanyaannya. Gestar ya? Oke. Jadi kan di Idol tuh kita juga punya kesempatan untuk collab, duet sama artis-artis kakak-kakak senior aku yang luar biasa, hebat-hebat. Dan cara aku bisa menyesuaikan harmonisasi suaranya sebenarnya gini. Kuncinya tuh kan ini duet dan kolaborasi. Gimana sih cara memadukan yang berbeda suara, beda insting, beda penghayatan, beda persepsi gitu ya, menjadi satu suara paduan yang harmonis. Sebenarnya kunci pertama adalah sama-sama menurunkan ego masing-masing. Karena kita tuh dua gitu ya. Kita tuh dua, ya kan? Gak ada orang ketiga gitu. Jadi kita tuh harus bener-bener nyatu gitu loh, kayak seorang pasangan gitu ya kan. Gak boleh menang sendiri, harus sama-sama nurunin ego masing-masing. Sebenarnya kayak kemarin tuh aku sempet duet kan sama Kak Hitna gitu ya. Aku juga sempet itu loh kayak, waduh gimana ya, mereka kan berempat tuh sama Mas Yofi kan main piano. Gimana ya cara maduinnya? Apakah cocok nggak sih suara aku sama mereka gitu ya. Terus juga kemarin sama Kak Virgo yang suaranya nggak usah ditanya, bikin cewek-cewek melting gitu ya. Aku juga sempet kayak, ya ampun, apakah aku cocok suaranya sama Kak Virgo, apakah ngeblend gitu-gitu, sempat pikiran gitu-gitu. Dan alhasil dengan semua kerja keras, latihan, dan mencoba untuk mengalah gitu ya, sama-sama mengalah dong, dan kasih harmonisasi dan sentuhan-sentuhan indah, akhirnya saya bangga lah ya. Ada suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, karena kata orang sih duet itu menembus kisi-kisi hati kalian sih. Jadi aku bangga gitu. Oh, ada satu lagi sama juri, Bang Judika. Kemarin aku duet sama The Prayer sama Bang Judika. Itu rasanya grogi banget. Dimana lagu itu kan lagu pop klasik ya, kayak The Prayer gitu ya, pop klasik lah. Dan duetnya sama juri Idol gitu. Jadi kayak ampun, takut salah, takut tenggelam, takut lah pokoknya di kepalaku ini takut. Tapi akhirnya latihan sih kunci utamanya. Akhirnya bisa, aku tuh bisa. Jadi aku seneng. Yes, baby girl. Wow. Yes, baby girl. Orang tua nggak usah ditanya lah ya, karena sebelum jauh-jauh dari kompetisi ini, dari aku lahir pun masih beong gitu ya, masih digendong-gendong. Dan waktu aku kan dulu sering, kalau di Medan sering ikut lomba, emang mereka udah setia banget untuk nemenin aku, jagain aku, dan tetap latih aku, ngedidik aku menjadi anak yang baik, berbakti ini gitu ya, sampai sekarang. Jadi orang tua aku itu lah luar biasa, support system pertama aku sampai sekarang, ngedidik aku sampai sekarang kemana-mana nyanyi pasti dijagain, kemanapun dijagain, dimanapun dijagain gitu ya, sampai aku kayak pacaran pun dijagain gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, itu kan tanda sayangnya gitu sama anak yang paling gemes. Iya kan Pak? Iya kan Mak? Iya. Oh iya guys,
Jadi ini for your information, bahwa bapakku itu, aku nggak tahu ya. Mohon maaf ya Pak ya. Bapakku tuh, aku berdosa gue. Jadi bapakku tuh bisa aduh sorry Pak ya. Aku takut dihujat. Jadi bapakku itu, mohon maaf kalau bisa dibilang suaranya. Tapi instingnya dan prediksinya selalu benar. Jadi pernah guys, waktu aku di karantina udah 22 besar sama teman-teman lainnya, bapakku udah prediksi siapa yang bakal masuk 10 besar. 10 besar, bayangin ya, 10 besar. Dan di 10 besar itu, prediksinya rata-rata benar. 80% benar. Tetapi dari 10 besar itu atau 9 besar, bapakku juga bilang udah tahu prediksi siapa yang bakal naik menjadi top 2. Bapak udah prediksi siapa yang bakal menjadi top 2. Bapak bilang gitu. Siapa Pak? Dan akhirnya prediksi benar. Prediksi bapak aku benar siapa yang menjadi top 2 sekarang. Jadi benar loh. Wow. Aku gimana ya? Dari seseorang yang aku bisa bilang memang menyimpulkan bahwa bapakku memang bukan ahlinya di bidang suara, tetapi untuk secara whole package kayak banyak sih pertimbangan dia mungkin ya, tetapi itu selalu benar. Dan bukan hanya di Idol 10 ini, kayak di talent search lainnya pun kita kan juga sering nonton, aku sering nonton. Terus bapakku bilang, oh ini bakal, yang ini bakal naik, yang ini bakal naik, ini iya bukan sih, enggak sih kalau aku sih enggak, yang ini nih. Tapi semuanya benar. Jadi tepuk tangan dong buat bapakku. Emang doa orang tua itu luar biasa. Jangan-jangan bukan aku ya kemarin prediksinya Pak, iya kan? Supaya aku gak sedih aja kan? Tapi nggak tahu. Tapi bapakku dari dulu bilang kayak gitu sih, dan terwujud bener-bener di prediksi top 2 dan orangnya sama gitu, jadi wow. Aku pakai kostum Liora Ginting. Semuanya Liora. Ya puji Tuhan, bersyukur sekali karena itu semua tidak semata-mata pekerjaan aku doang. Ya, aku juga berusaha. Tapi Tuhan juga berkarya dalam hidup aku. Artinya apa? Yang kemarin itu aku di luar negeri, di Itali, waktu umur aku 13 tahun. Dan kategori aku juga junior. Ya puji Tuhan menang juga sebagai juara 1. Dan sekarang di usia 16 tahun sudah di kategori dewasa dan umurnya juga memang udah dewasa sampai 27 tahun. Puji Tuhan juga menang. Jadi sebenarnya tidak punya target sama sekali untuk bisa memenangkan satu kompetisi kayak gitu-gitu. Tetapi aku sih lebih ke ya penting berusaha aja, tetap berjuang, tetap berlatih. Karena selebihnya hasil itu kan bonus sih menurut aku ya, itu bonus. Karena harapan aku juga selanjutnya memang pengen jadi penyanyi yang profesional, penyanyi yang sesungguhnya dong. Sesungguhnya dan seutuhnya gitu loh, kayak ya sesuai penyanyi gitu loh. Itu sih mimpi aku memang dari kecil gitu. Jadi aku pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Titik terendah aku sebenarnya awal-awalnya enggak sih. Tapi aku ngerasa aku ingin menyerah dan pengen pulang di aku 4 besar. Selesai aku top 5 dan melaju ke 4 besar, aku telepon bapak pas hari Sabtu. Dan aku bilang gini, aku nangis. Karena aku gimana ya, aku melajari lagu selanjutnya aja aku udah kayak nggak mood gitu loh, yang kayak aduh Pak capek gitu loh. Terus aku bilang, kenapa nakku, kata bapak. Pak, aku pengen udahan Pak. Udahan kayak mana? Pengen udah ngapain sih sebenarnya gitu. Aku sampai bilang sama mereka, aku merasa menyesal karena aku menjadi orang yang tidak bersyukur di saat itu ya. Karena banyak sekali orang yang pengen di posisi aku tapi mereka nggak bisa gitu. Sedangkan aku sampai di situ dan aku pengen pulang dan ngeluh gitu ya. Aku bilang sama bapak, Pak, aku capek kali Pak, sumpah Pak, capek kali. Karena di sini padat kali, nggak tidur. Nah, sebenarnya apa sih Pak, memperbutkan apa sih ini sebenarnya? Aku bilang gitu. Aku bilang kayak, Bapak nyemangatin aku terus sih, kayak, ya ampun, kamu udah 4 bulan loh di situ dan tahan gitu ya. Ini kenapa dikit lagi loh, dikit lagi. Nanti udah
berakhir semua gitu. Udah kelar semuanya. Ayo semangat kak, semangat kak, digituin kan. Jadi dari situlah aku ngerasa bangkit lagi karena aku ngeliat perjuangan orang-orang yang support aku, ngedukung aku juga luar biasa sekali, bela-belain datang nonton, hal-hal seperti itu yang buat aku bangkit. Semangat! Yes, baby girl! Jadi setelah program di atas rata-rata 2 itu sudah selesai, aku tidak ada kontak-kontakan lagi sama Kak Erwin. Oh my god, sorry om. Kak Erwin dong. Emang aku siapa nih cewek? Maaf. Setelah acara itu dan aku udah tidak lagi di manajemen mereka, kami sudah tidak lagi kontak-kontakan. Sampai aku di Idol ini, sampai di Grand Final kemarin. Dan ketemu pun tidak pernah lagi. Jadi setelah itu udah lost contact, nggak ada kabar-kabaran lagi. Dan semenjak aku di Idol, aku baru tahu ternyata mereka masih ingat aku dan masih sempetin aku nonton di Grand Final kalau nggak salah kemarin Om Erwin sama Kak Gita, disurprisein juga. Dan seneng karena mereka masih ingat aku, masih berbesar hati lah untuk mendukung aku dan mensupport aku. Dan kemarin mereka bilang kayak, Li, kita bangga banget loh sama kamu. Terus aku terharu gitu dan tersentak. Gitu. Thank you Om Erwin dan Kak Gita sudah support Lyodra dan masih ingat Lyodra. Semoga kita bisa collab dan mungkin buat project bareng. siapa yang nggak mungkin ya, apa yang nggak mungkin gitu ya. Semoga aja, doain ya guys. Juri yang saya suka apa nampak? Celana aku doang. Nampak bajunya? Semua saya suka. Saya mau apa dong ini impersonate mereka kalau mau juri gimana? Boleh nggak? Ayo coba kalian kasih siapa jurinya? Sanam. Aku sih yes. Lyodra. Saya tidak salah menyelamatkan kamu waktu itu. Wow, Mas Anang, saya sangat merindukan kakak. Mas Anang, thank you loh buat masukannya. Karena kalau nggak Mas Anang yang nyelamatin aku juga tidak mungkin saya bisa sampai di sini dong, gitu ya. Iya, Mas Anang pertama. Tapi ini bercanda aja guys. Ini cuma impersonate doang. Selanjutnya, Ari Lasso. Leo. Dra. So. Gila ya kamu. Ini katanya gendeng gitu Mas Ari. Apa salah aku Mas? Tapi ya gitu sih. Itu ciri khas Om Ari yang setahu aku ya. Kalau Om Ari bilangnya kamu sih kayak gitu-gitu sih. Punten. Bunda. Wah, sombong nih Lyodra. Aku nggak mau bilang karena aku takut dikira sombong. Bunda Maya yang selalu kasih masukan sama aku, yang selalu kasih kritik yang pedas juga sama aku. Thank you loh Bunda. Lyodra, aku suka cara kamu, ya, lebih ke soft sih. You're so beautiful tonight, kayak masih gitu-gitu. Dan aku harap kamu sukses di industri musik Indonesia. I'm so proud of you. Kalau ngasih tepuk tangan, cantik banget sumpah. Yes, baby girl. Yes, gitu loh kayak oh my god, I feel you kak, I feel you. Yes, oke. Apa-apa didangdutin. Kalian ingat gak sih pas aku into the unknown terus dimasukin koplo masak kali itu. Into the unknown. Udah pokoknya kalau Bang Judika tuh Majua-jua, dia selalu ingetnya Majua-jua karena bangga juga ya. Dia juga pernah tinggal di Brastagi, jadi dia apa-apa Majua-jua, Lyodra, cuma segini. Apa kalau dia ngomong karo tuh? Saya ngecap pendukung Lyodra 10.000 ngencak, 10.000 ngencak, 10 kali ngencak gitu-gitu. Ya gitu sih Bang Judika, lebih ke di apa-apa dikoploin gitu. Asik-asik bener Bang Judika, thank you juga Abang, semuanya suka. I love her outfit.
Tentunya keren banget. I love how she can go high and low on like the pitch as well. That was nice. Nossa. Iya, aku sangat terharu ya. Terharu karena nggak tahu artinya sih apa yang mereka bilang. Ya ampun Liodra. Enggak lah, pokoknya aku bersyukur lewat idol ini aku juga semakin dikenal orang sampai keluar negeri loh gitu. Terus di react langsung. Wow, puji Tuhan. Dan ya just wanna say thank you for all of you guys for reacting me and yeah, thank you. Dan biasanya aku juga beberapa kali nonton reaksi orang luar negeri kalau misalnya nge-react aku. Aku ngelihat bahwa sebagian besar mereka itu sangat detail yang dalam mengomentari penampilan aku. Bahkan tidak ada komen juri tapi mereka komen detail sekali, misalnya dari cara aku membawakan lagu ini, dari cara ekspresi mata aku, gestur aku, dia kayak ini, kayak kamu mengingatkan aku sama ini. Dan kemarin tuh aku ingat banget ya waktu aku membawakan lagu I'll Do Anything for Love di Grand Final, kayak aku ngebuat accent low, terus mereka ikutin gitu-gitu loh, sedetail-detail itu, tapi mereka ngeh sama apa yang aku lakukan, sentuhan-sentuhan lagu itu apa yang aku lakukan, cara aku mandang, cara aku gini, gini. Oh, wow, Liodra, yes, baby girl, gitu. Thank you. Siapapun orang yang udah nge-react aku luar negeri, jangan lupa subscribe channel aku juga. Dan nonton video ini karena ada kamu di dalamnya. Thank you. Yay, selesai sudah Q&A dari Liodra. Wow. Jadi terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi untuk menaikkan Liodra. Ini adalah pertanyaan yang sering banget muncul dan tadi adalah pertanyaan-pertanyaannya, dan thank you semua udah nanyain buat aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Paling penting subscribe dan nyalain tanda lonceng. Ting 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 ting. Oke guys, terima kasih sudah nonton video aku. Misalnya kalian mau kasih ide video apa selanjutnya akan buat, langsung aja komen di bawah ide-idenya. Dan thank you semuanya for watching this video. I love you guys so much. Bye, see you next time. Dadah.